Pringgasela merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa Pringgasela sendiri berdiri sekitar 1522 tahun lalu. Adapun nama Pringgasela diambil dari nama sebuah dusun, yakni Dusun Perigi, yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Selaparang yang sebagian besar penduduknya berasal dari keturunan Selaparang. Mendengar nama Pringgasela, siapa sih yang tidak kenal dengan kain tenun khasnya? Ya, kain tenun khas Pringgasela yang sudah menjadi warisan budaya nasional bahkan diakui oleh UNESCO loh. Keren kan? Halo Sobat Budaya, kali ini saya sudah berada di salah satu sentra pembuatan kain tenun khas Lombok. Di mana lagi kalau bukan di Pringgasela. Penasaran kan gimana keseruannya? Yuk ikutin terus! Dahulu, menenun pertama kali diperkenalkan oleh Lebai Nursini, seorang tokoh agama Islam yang datang dari Sulawesi untuk menyebarkan agama Islam di desa Pringgasela. Sambil mengajarkan agama Islam kepada penduduk Pringgasela, beliau mengajarkan cara bertani dan menenun sampai muncullah istilah tenun Pringgasela. Nah, ini nih salah satu toko yang ngejual hasil tenunan-tenunan yang udah aku ceritain tadi. Banyak banget kan motifnya. Nah, di toko ini juga nggak cuma ngejual kain tenun, tapi di toko ini juga ngejual aksesoris-aksesoris seperti gelang, kalung, dan lain-lain. Proses penenunan kain Pringgasela dimulai dengan proses pewarnaan benang, baik menggunakan bahan sintetis maupun bahan alami seperti akar, kulit kayu, dan daun, sampai warnanya sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah proses pewarnaan selesai, dilanjutkan dengan proses nenasin, yakni perendaman benang ke dalam air ketan yang sudah dimasak, yang dipercaya dapat memperkuat benang. Nenasin itu proses mencelupkan benang ke air ketan. Ketannya dimasak, terus airnya yang diambil, air rebusan ketan itu diambil, terus dicelup, benangnya dicelupin ke air rendaman itu, terus diperas, dijemur, disisir-sisir biar lurus kan. Soalnya kalau udah kena air ketan kan agak bergumpal, jadi harus disisir-sisir. Nah, jadi proses penyisiran benang ini merupakan proses lanjutan dari proses nenasin tadi, yang bertujuan agar benang yang sudah dimasukkan ke rendaman air ketan tadi tidak menjadi kusut dan mudah dibentuk. Setelah proses nenasin dan penyisiran selesai, kemudian benang yang sudah kering masuk ke dalam proses begontong, yakni proses pemintalan benang menggunakan alat sederhana agar menjadi satu. Kemudian dilanjutkan dengan proses memuyun yang tujuannya hampir sama dengan begontong tadi. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses raneh atau pembuatan motif yang akan dibuat menggunakan alat sederhana. Kemudian, dilanjutkan dengan proses nyusuk suri atau pemasukan benang ke dalam lubang sisir yang berjumlah 999 sampai 1000 lubang. Setelah proses raneh dan nyusuk suri dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan proses penggulungan di mana benang dibentangkan sepanjang 4 meter. Setelah proses-proses tadi selesai, maka kain siap untuk disesek menggunakan alat tenun tradisional, tenun gedogan. Hingga saat ini, eksistensi dari kain tenun khas Pringgasela sudah sangat diakui, terbukti dengan ditetapkannya sebagai warisan budaya tak benda oleh Direktorat Warisan Budaya dan Diplomasi Budaya Indonesia pada tahun 2018 dengan domain budaya kemahiran dan kerajinan tradisional. Tidak hanya itu, kerennya lagi, anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, dan umum memiliki sekolah menenun loh. Hal ini bertujuan untuk mewariskan dan melestarikan kebudayaan menenun agar tidak punah. Wah, seru sekali perjalanan saya menelusuri kain tenun Pringgasela.
Nah, itu tadi reportase saya tentang kain tenun khas Pringgasela. Tunggu apa lagi? Yuk tentukan list liburan kamu sekarang juga ya. Saya Weni Cahya dan segenap kru yang bertugas melaporkan.